Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nabila dengan NIM C0C0230016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu PPT dengan judul Penyusunan Anggaran Utang dan Modal. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari utang dan modal. Jadi yang pertama adalah anggaran utang. Nah, anggaran utang itu adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang kebalikan dari piutang. Utang adalah kewajiban debitor atau peminjam untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor atau pemberi pinjaman selama jangka waktu tertentu. Nah, pada umumnya utang perusahaan timbul dari terjadinya transaksi pembelian bahan mentah dan bahan pembantu secara kredit untuk keperluan proses produksi. Pembelian secara kredit ini dilakukan karena dapat mengurangi kebutuhan modal kerja perusahaan. Biasanya, pembelian kredit semacam ini dilakukan dengan para pedagang pemasok atau supplier yang memang sudah menjadi langganan tanpa pembeli. Terus yang kedua, anggaran modal. Nah, sedangkan anggaran modal ini adalah proses usaha yang dilakukan untuk mengevaluasi potensi proyek-proyek besar atau investasi. Pembangunan investasi baru atau investasi luar kemungkinan membutuhkan anggaran modal sebelum disetujui atau ditolak. Sebagai bagian dari anggaran modal, perusahaan dapat menilai dari proyek arus kas prospektif dan menentukan potensi pengembalian yang akan dihasilkan dengan memenuhi target benchmark yang memadai. Proses ini juga dikenal sebagai penilaian investasi. Anggaran modal atau dikenal juga dengan sebutan anggaran belanja modal adalah cara bagi manajemen perusahaan untuk merencanakan penjualan dan pembelian aset tetap. Biasanya, anggaran ini membantu manajemen menganalisis berbagai strategi jangka panjang yang dapat diambil perusahaan untuk mencapai sasaran ekspansi. Oke, kita masuk ke manfaat penyusunan anggaran utang dan modal. Nah, anggaran utang itu sangat berguna untuk kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikelola dengan baik. Cara mengelola utang yang baik antara lain dengan cara membuat anggaran utang. Dengan anggaran utang dapat diketahui saat utang tersebut diterima dan saat utang dibayar. Menambah utang jangka pendek ataupun utang jangka panjang dan modal sendiri dimaksudkan untuk ekspansi, yaitu memperluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, memperluas kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Nah, ada beberapa jenis-jenis utang. Yang pertama adalah utang jangka pendek atau utang lancar. Adalah yang berjangka waktu paling lama 1 tahun seperti utang usaha, beban terutang, wesel bayar, kredit modal kerja, dan lain-lain. Yang kedua adalah utang jangka panjang atau utang tak lancar. Adalah utang yang berjangka waktu lebih dari setahun seperti utang obligasi, utang hipotek, kredit investasi, dan lain-lain. Dari segi manajemen keuangan, utang jangka pendek diartikan sebagai utang yang harus diselesaikan dengan menggunakan harta lancar atau pembentukan kewajiban lainnya. Misalnya, utang usaha dibayar dengan kas atau utang usaha diselesaikan dengan cara meminjam di bank dalam berbentuk kredit modal kerja. Sedangkan jenis-jenis modal, yang pertama adalah jenis modal berdasarkan sumber, yaitu terdapat modal eksternal dan modal internal. Yang kedua, jenis modal berdasarkan pemiliknya, yaitu modal sosial dan modal perseorangan. Yang ketiga, jenis modal berdasarkan wujudnya, yaitu modal abstrak, modal konkret. Yang keempat adalah modal berdasarkan sifatnya, yaitu modal tetap dan modal lancar. Nah, terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Faktor yang pertama adalah ekspansi. Nah, pada umumnya ekspansi hanya membutuhkan tambahan modal kerja karena perusahaan bekerja dengan kapasitas produksi yang sudah ada. Namun, apabila kemudian perusahaan harus menambah alat produksi tahan lama atau membangun pabrik baru, maka kebutuhan modal tetap. Yang kedua adalah struktur modal. Dalam hubungannya dengan struktur keuangan dan struktur kekayaan, dikenal adanya pedoman atau aturan struktur keuangan yang konservatif.
baik vertikal maupun horizontal ataupun struktur finansial konservatif. Yang vertikal memberikan batasan imbangan yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besar modal asing utang dengan modal sendiri. Sedangkan faktor yang mempengaruhi anggaran modal terdapat yaitu yang pertama adalah penilaian terlebih dahulu terhadap rencana. Dalam penyusunan anggaran modal, perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu apakah rencana investasi barang tersebut layak atau tidak layak. Yang kedua, keakuratan data arus kas masuk dan keluar. Nah, ketepatan pengambilan keputusan mengenai penganggaran modal akan tergantung pada keakuratan data arus kas masuk dan keluar. Yang ketiga, tingkat risiko. Dalam proses penyusunan anggaran modal, risiko juga perlu diperhitungkan. Hal ini untuk memperkecil kemungkinan kerugian. Sedangkan yang keempat, tingkat pengembalian. Tingkat pengembalian dalam penyusunan anggaran modal turut dipertimbangkan karena barang yang diinvestasikan terkait dalam jangka panjang. Yang kelima, pemilihan proyek. Dalam pemilihan proyek yang akan dijalankan perlu diperhatikan apakah proyek tersebut sejalan dengan tujuan perusahaan. Yang keenam, jumlah dana. Kesehatan keuangan harus dipertimbangkan terlebih dahulu, terutama pada kecukupan jumlah dana. Yang ketujuh, kemungkinan keberhasilan. Ketepatan penyusunan anggaran modal sangat penting untuk memprediksi kemungkinan berhasil, karena hasilnya baru akan diperoleh pada masa yang akan datang. Dan yang kedelapan adalah persaingan. Hal ini ditunjukkan untuk mengantisipasi terjadinya kesamaan produk. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.